bersama kami Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Partai Nasdem. Selamat pagi, Bang Taufik. Dan juga ada Ibu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang. Bu Yenti, terima kasih atas waktunya. Saya pertama-tama ingin ke Bang Taufik dulu ya. Ini sepertinya kian memanas nih ya Bang Taufik, karena ada cuitan-cuitan juga yang diutarakan dari Menko Polhukam Mahfud MD, bahkan secara spesifik menyebut nama-nama yang jangan sampai tidak hadir pada RDP nanti. Nah, kalau Anda melihatnya apa sih selama 2 minggu bergulir di DPR ini, kok publik menangkap hanya menyoroti etika masalah pengungkapan saja? Jadi begini, kita awalnya kita mengundang PPATK untuk memberikan keterangan terkait dengan isu 349 triliun ini adalah justru ingin membongkar, ingin mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga kemudian muncul angka yang fantastis 349 triliun. Tapi setelah kemudian kita panggil dan kita mintakan keterangan dari PPATK, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Tadi kita pikir 349 triliun itu adanya seluruhnya di Kementerian Keuangan. Nah, tapi setelah dijelaskan ternyata tidak seperti itu. Ya, 349 triliun ini adalah data gelondongan dari 2009 sampai 2023 dan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas dari Kementerian Keuangan, bukan seluruhnya dari oknum-oknum ini. Nah, dari situlah kemudian kita melihat berarti ada perbedaan persepsi yang kita tangkap akibat dari penyampaian isu mengenai 300 triliun itu. Di awal kan 300 triliun. Nah, karena itulah maka kita gali ya, kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya dasar kita membuat rapat-rapat ini, kita justru ingin mengawal ya, supaya kita bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, termasuk juga kita bisa melihat apa yang menjadi kendala-kendala dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan ini, mana yang harus dikawal dan sebagainya. Tapi untuk menuju ke arah sana tentu kita harus mendapatkan data yang clear ya, clear dan detail serta terpilah-pilah ya. Misalnya ternyata dari data tersebut ada yang sudah ditindaklanjuti, berarti kan kita harus keluarkan dari angka tersebut. Kemudian ada yang kemudian butuh penelusuran lebih lanjut, nah, berarti kita mintakan instansi terkait untuk melakukan kajian untuk menelusuri lebih lanjut. Ada yang misalnya sudah terpenuhi buktinya dan yang harus kita dorong untuk penegakan hukum. Nah, kita akan lakukan gitu. Jadi memang ini yang kita lakukan supaya ya, upaya kita untuk mendorong penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang ini bisa berjalan secara optimal. Tapi kalau kemarin dari hasil pertemuan bersama dengan PPATK, apakah memang sudah didapat secara clear atau apalagi yang sebetulnya ingin digali sih, Bang Taufik? Yang kita dapatkan kemarin kan baru gambaran umum, ya, gambaran umum yang menunjukkan bahwa ternyata tidak seperti yang kita bayangkan di 349 triliun ini. Karena itu kita butuh penjelasan yang lebih mendalam. Nah, oleh karena itulah maka hari ini kita minta keterangan juga dari Pak Mahfud, yang sebenarnya juga kita harapkan ada Ibu Sri Mulyani juga, sehingga data yang disampaikan itu bisa kemudian kita pilah-pilah ya, kita kemudian kategorikan satu sama lain sehingga kita bisa tahu dari data yang sudah kita pilah dan kita kategorikan ini apa tindakan yang harus kita lakukan ya. Itu tadi misalnya ternyata ada yang sudah memenuhi bukti yang cukup, maka kita dorong aparat penegak hukum sekaligus kita kawal. Mana yang ternyata terkait dengan tugas dari Kementerian Keuangan untuk menelusuri lebih lanjut, kita dorong ke arah sana. Jadi masih mengumpulkan data-data untuk juga nantinya menemukan bukti terkait. Bang Taufik, apa yang disampaikan dari Ketua PPATK bahwa temuannya adalah TPPU ya? Ya, menurut PPATK temuannya ada TPPU. Tapi kan begini, jadi temuan dari PPATK itu dia ada 3 muaranya ya. Muara pertama adalah kalau dia sudah ada buktinya, ya, maka diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ya tentunya juga tadi harus ada pidana asalnya juga, itu ya satu. Jadi yang mengarah kepada penegakan hukum. Ya. Muara kedua belum ada tindak pidana asal, ada dugaan tindak pidana. Ada dugaan, maka tapi tetap dia serahkan ke aparat penegak hukum. Yang kedua, bisa jadi ternyata itu baru temuan yang harus ditelusuri lebih lanjut. Seperti misalnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan, misalnya terkait dengan pajak, dicek satu pajaknya masing-masing apakah ditemukan penggelapan pajak dan sebagainya. Itu yang bermuara pada penelusuran lebih lanjut. Tapi ada juga yang bermuara pada ketika diserahkan kepada kementerian lembaga terkait, ditelusuri lagi, akhirnya ditemukan sudah ditindaklanjuti misalnya, atau ditemukan kewajaran, kan bisa juga namanya mencurigakan, dia bisa terbukti bisa tidak. Misalnya contoh ya, kayak kemarin saya baru saja kemarin ada seorang hakim agung yang kemudian menjelaskan asal muasal dari kekayaannya. Dia katakan saya mendapatkan hibah, ada catatan transaksinya, saya mendapatkan dari waris, ada kekayaan. Jadi yang awalnya orang curiga kenapa kok tiba-tiba hartanya meningkat, tapi kemudian diverifikasi ternyata wajar, maka dia tidak lagi mencurigakan. Jadi 3 muara itu yang
berujung pada laporan dari PPATK. Oleh karena itulah maka PPATK ini kan sebagai intelijen keuangan bekerja itu bukan di permukaan, bukan di dalam suasana yang ramai, tapi dia bekerja kepada pihak-pihak yang memang terkait untuk kemudian memastikan data hasil analisis ini berujungnya kemana. Nah itu yang paling penting. Kita khawatir ketika caranya adalah melibatkan publik seperti ini, itu justru menyulitkan kerja PPATK yang harusnya bekerja secara intelijen. Ada pihak yang sudah terendus, dia sudah langsung membereskan semuanya. Ada pihak yang melihat bahwa ini nanti akan menyasar ke saya, dia gunakan oknum-oknum untuk menghalangi dan sebagainya. Nah ini yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu rapat-rapat kita ini ya salah satu tujuannya adalah untuk mengkaji, melihat apakah pola kerjanya ini sudah berjalan dengan baik. Kalau ada yang tidak baik, apa yang harus kita perbaiki dari pola kerja ini. Tapi seluruhnya ujungnya adalah ingin mendukung dan mendorong agar kerja PPATK termasuk juga kerja untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini bisa berjalan secara optimal dan sesuai dengan harapan kita semua. Apakah demikian Bu Yenti kalau kita lihat? Saya tanyakan kepada Bang Taufik tadi didukung atau dibendung tapi ternyata sudah kadung bocor, harusnya didukung. Seperti apa kalau arah dari DPR? Kalau menurut saya harusnya dikawal, ya dikawal dalam arti begini. Untuk hal-hal yang ternyata nanti ada temuan bahwa ada problem, ya misalnya problem terkait dengan penegakan hukum yang tidak berjalan, ya, kemudian sistem yang harus kita perbaiki, nah maka itu yang harus kita kawal, ya. Tapi juga harus ada yang kita perbaiki, ya kalau misalnya ternyata ada cara-cara penyampaian yang tidak tepat, yang akhirnya menyulitkan upaya penegakan hukum itu sendiri, ya karena kan tadi sudah kita sampaikan bahwa ya kerja intelijen ini akan terganggu ketika dia menjadi menguap di permukaan, ya itu yang kita hindari. Oleh karena itu tujuan kita untuk memanggil para pihak ini adalah menempatkan kembali sesuai dengan koridornya, ya setelah kita tempatkan maka kita kawal bersama-sama. Jadi harapan kita ini sama semua. Jadi kalau misalnya ada yang menyangka bahwa DPR ingin menghalangi, itu keliru sama sekali. Dari awal kita ingin justru mengawal, ya. Cuma setelah kita panggil ternyata tidak seperti yang kita bayangkan informasinya. Nah akhirnya kita berangkat dari situ. Nah sekarang jadi kita dudukkan kembali sesuai koridornya. Setelah sesuai dengan relnya tersebut, maka rel ini kita kawal agar berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Oke. Nah, kalau sejauh ini kalau Bang Taufik melihat dari gaya bahasa begitu ya yang ditampilkan secara gamblang gitu. DPR kan terkesan tidak mendukung ya dengan pengungkapan yang secara belak-belakan seperti ini gitu ya. Bukan. Atau seperti apa, Bang? Yang kita kritisi adalah bahwa ya kerja dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini itu tetap harus kerja intelijen keuangan itu tadi, ya. Nah, oleh karena itulah maka jika kemudian akhirnya seperti ini, kita coba kembalikan lagi menjadi kerja intelijen keuangan. Sekali kita lihat ya apakah kemudian komunikasi antara para pihak PPATK dengan penegak hukum, PPATK dengan lembaga terkait itu ada halangan atau tidak, ada hambatan atau tidak. Kalau ada hambatan dan halangan, penyebabnya apa? Ya, apa yang harus kita perbaiki? Jadi arah rekomendasi saya pikir nanti akan ke arah sana. Ya, ini semua untuk mengawal semua ini supaya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Oke. Bang Taufik, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa temuan di Kementerian Keuangan itu menurutnya sudah clear. Ini dibuktikan dengan pelanggaran yang diberikan sesuai dengan taraf pelanggarannya begitu ya. Nah, apa yang kemudian nanti akan digali lagi di DPR pada pukul 15 nanti? Ya, jadi Ibu Sri Mulyani kemarin di Komisi 11 kan sudah menerangkan ya bahwa ternyata dari kronologi bahwa awalnya itu tidak hanya mengetahui dari media, kemudian baru ada surat dengan lampiran 100 surat, kemudian yang belum ada angkanya, kemudian surat kedua baru ada 300 surat dengan sudah ada angkanya, dan dari situ kemudian dipilah-pilah ternyata 100 surat itu untuk aparat penegak hukum lain, ya kemudian sisanya ada sekitar 200 sekian surat itu terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Setelah dipilah lagi ternyata yang berhubungan langsung dengan oknum-oknum di Kementerian Keuangan 3,3 triliun dari 349 itu. Nah, jadi kalau sudah dipilah-pilah kan menjadi semakin terang ya bahwa tidak seperti yang kita bayangkan 349 itu dengan 14 tahun itu ternyata kalau dipilah-pilah akhirnya seperti itu. Nah,
Itu pun juga untuk yang sudah ditindaklanjuti, sudah diberikan sanksi, sudah ada penindakan hukumnya misalnya, maka kan kita harus keluarkan dari 349 itu supaya angka real yang masih bermasalah itu berapa ya, jangan kemudian yang sudah selesai pun kita masih masukkan. Nah, ini yang kita coba akan tanyakan sehingga kita mendapatkan angka real di luar dari 349 itu yang pertama. Yang kedua, penting juga tadi yang seperti kata Ibu Yenti bahwa ya kita pun juga harus hati-hati ya dalam hal kita membicarakan data dan informasi terkait dengan pencucian uang ini. Kenapa? Karena PPATK dia yang dilakukan adalah transaksi mencurigakan. Kita boleh curiga kepada suatu hal, tapi kecurigaan kita itu bisa terbukti, bisa tidak. Bisa ternyata kecurigaan kita itu berbuah pada ada temuan bukti kemudian berbuah pada penegakan hukum, tapi bisa juga ternyata yang muncul adalah kewajaran. Nah, karena itulah kehati-hatian menjadi penting ya supaya ya jalannya upaya kita ini bisa sesuai dengan konstruksi dari upaya kita untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini. Jadi tidak kemudian konstruksi yang kita bangun itu menjadi kacau ya karena langkah-langkah yang keliru yang dilakukan. Nah, ini sekarang yang keliru-keliru ini kita perbaiki, kita masukkan lagi dalam koridor yang tepat. Yang keliru diperbaiki dan dimasukkan lagi dalam koridor yang tepat. Terima kasih Bang Taufik Basari.